Halo semuanya, kembali lagi bersama Halo Elsa, hanya di promosi properti ini. Kali ini Elsa akan membahas dampak program perumahan bagi masyarakat. Yang sudah kita tahu, meningkatnya jumlah penduduk Indonesia semakin menambah kebutuhan untuk tempat tinggal. Pemerintah membuka program kredit kepemilikan rumah demi memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memiliki hunian yang layak. Tentu saja, program Sejuta Rumah ini menuai hasil yang positif. Dana yang dikucurkan pemerintah untuk program ini tidak main-main. Dana untuk mempersiapkan hunian layak bagi masyarakat mencapai 20 triliun. Pemerintah memang optimistis dapat membangun 1 juta rumah untuk MBR dalam rangka mendukung program pro rakyat. Seharusnya sebagai masyarakat kita mendukung adanya program ini ya. Karena tentu saja program ini dapat memudahkan Anda untuk memiliki rumah. Kemudian, ketersediaan rumah layak huni. Dampak lain dari program perumahan ini adalah memberikan ketersediaan rumah yang layak huni. Seperti apa sih rumah yang layak dihuni? Yang pertama adalah ditinjau dari segi kesehatan dan keamanan, dapat melindungi penghuninya dari cuaca hujan, kelembapan, dan kebisingan. Kemudian mempunyai cukup ruangan untuk berbagi kegiatan di dalam rumah dengan privasi yang tinggi. Kemudian mempunyai cukup akses pada tetangga, fasilitas kesehatan, pendidikan, rekreasi, agama, pembelanjaan, dan lain sebagainya. Nah, ketersediaan rumah layak huni ini sangat penting ya. Pasti Anda sering melihat adanya rumah-rumah di lokasi yang tidak layak huni. Semisalnya di bantaran rel kereta api, sungai, bahkan ada rumah yang dibangun berdekatan dengan saluran listrik dengan tegangan ekstra tinggi. Lokasi yang sangat membahayakan bagi keselamatan mereka jelas membuat rumah tersebut tidak layak huni. Belum lagi bahan bangunan dipergunakan juga kurang layak. Padahal, kebutuhan akan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat termasuk kebutuhan yang utama. Oleh karena itu, demi merealisasikan program Sejuta Rumah dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai standar, pemerintah sangat serius menggarapnya. Baik pemerintah dan pihak yang terkait, mereka melakukan jemput bola ke masyarakat agar program ini tepat sasaran. Kelebihan rumah subsidi ini menjadi alasan banyak orang yang membeli rumah subsidi sebagai hunian pertama. Cicilan pembayaran rumah subsidi sangat ringan, dan biasanya dikenakan sekitar 1 jutaan setiap bulannya. Belum lagi, masa tenor selesai dengan jangka waktu maksimal 20 tahun. Kelebihan rumah subsidi selanjutnya adalah developer atau pengembang yang terpercaya. Karena rumah subsidi ini merupakan program pemerintah, tentunya banyak menjalin kerjasama antar developer atau pengembang perumahan yang memiliki track record baik dalam pembangunannya. Hal ini sangat menguntungkan bagi semua pihak dan kamu sebagai masyarakat yang menginginkan hunian, agar bisa terbantu urusan kepemilikan rumah nantinya. Terlebih, para pengembang ini juga sudah mengerjakan berbagai proyek perumahan subsidi sehingga pengalamannya sudah tidak perlu diragukan. Dan dampak dari program perumahan ini adalah menyasar semua kalangan, yang memang diperuntukkan bagi semua kalangan yang ingin punya rumah dengan modal terbatas, dan masing-masing kalangan masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh hunian yang layak. Rumah subsidi menjadi pilihan masyarakat yang ingin memiliki hunian dengan harga terjangkau. Biasanya harga yang ditawarkan beragam namun tidak lebih dari 200 juta. Membangun rumah subsidi menjadi salah satu program pemerintah sejak tahun 2015. Perumahan ini dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang belum atau tidak memiliki hunian yang layak. Dari namanya, rumah subsidi ini jelas diperuntukkan untuk kalangan ke bawah ya.
Oleh karena itu, pemerintah memiliki beberapa peraturan ketat tentang penerimaan perumahan bersubsidi. Kemudian, program perumahan ini juga didukung dengan prasarana, yang dimana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pencapaian target program 1 juta rumah, di mana prasarana seperti air, listrik, dan sanitasi yang cukup. Program perumahan ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan tentu saja dampak dari program perumahan bersubsidi ini memberikan kenyamanan dan kemudahan Anda untuk memiliki hunian impian Anda. Dan modal yang terbatas bukan menjadi kesulitan Anda untuk memiliki rumah, karena dipuri Delta 3 Raksa dengan DP yang sangat terjangkau, dapat dicicil serta cicilannya juga yang sangat murah, kini dapat mempermudah Anda untuk memiliki hunian untuk keluarga Anda. Miliki rumah idamanmu sekarang dan nikmati masa tuamu yang nyaman ya. Subsidi merupakan salah satu kebijakan untuk memperlancar ekonomi. Dan tentunya kebijakan ini sudah sangat dipertimbangkan oleh pemerintah dengan berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Memang kebijakan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga keberlangsungan perekonomian di Indonesia. Hal ini tentunya membawa dampak yang positif ya. Program perumahan ini membantu peningkatan kualitas ekonomi. Adanya bantuan mengakibatkan daya beli masyarakat meningkat, sehingga perputaran uang semakin lancar. Semakin lancar perputaran uang, maka akan semakin pesat pula pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kualitas ekonomi juga akan meningkat. Hunian sederhana untuk pasangan muda. Jelas untuk kamu yang baru menikah, ini sangat menjadi dampak positif untuk program perumahan subsidi ini. Dengan adanya bantuan dari pemerintah, kamu memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Bahkan dengan kamu memiliki hunian sederhana, kamu juga bisa membuka usaha loh dengan pasangan kamu. Dengan demikian, lambat laun taraf hidup masyarakat akan meningkat, termasuk pendapatan per kapitanya. Dampak program perumahan ini juga mencegah terjadinya kebangkrutan. Ketika pemerintah memberikan dukungan bantuan melalui subsidi, maka daya beli masyarakat terhadap produk pelaku usaha meningkat. Akibatnya, para pelaku usaha biasanya mencegah diri mengalami kebangkrutan, terutama di masa-masa krisis ekonomi seperti sekarang ini. Tentunya dampak dari program perumahan bersubsidi ini memberikan dampak positif bagi kita semua, khususnya kaum muda ataupun pasangan muda yang baru memiliki hunian sederhana, dan kamu bisa berpartisipasi untuk menjadi pelaku usaha di dalamnya. Terima kasih telah mengikuti saya sampai di akhir video ini. Sampai bertemu di video berikutnya ya.